adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolektor yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, mari kita menggunakan anggota tubuh kita bersukacita, kita memuji Tuhan di tempat-tempatkan tanpa nanggung. Ayo anak-anak, silakan berdiri, kita berikan lagu ini.
sudah menjaga, memelihara kami di sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, berikan kami hikmat, kemampuan, biarlah ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, demi nama-Mu syukur naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi ya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mampu. Halo anak-anak semuanya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap membuka telinga, membuka hati. Kami mau dipimpin Tuhan supaya kami mengerti pesan Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak di rumah pasti ingat ayat hafalan minggu lalu sama Miss Melda. Ayo, siapa yang masih ingat? Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Oke, hari ini Miss Diah mau cerita. Nah, ceritanya tentang kehidupan pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Waktu itu ada sekelompok orang, namanya orang Farisi dan ahli Taurat. Wah, mereka itu hafal isinya kitab suci. Mereka tahu semuanya, mereka hafal semuanya. Kalau ditanya, apa peraturannya Bapak Musa? Wah, mereka ingat semuanya. Bahkan mereka menambahkan aturan-aturannya jadi banyak. Wah, karena mereka tahu semuanya, mereka jadi sombong. Mereka merasa dirinya lebih hebat daripada orang-orang yang lain. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang penting dari kitab suci, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu intinya. Tetapi orang-orang Farisi menambah-nambah peraturan jadi banyak. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan hukum Tuhan yang dua itu, yang penting itu, nah, orang banyak mendengarkan. Wah, Tuhan Yesus ini kalau mengajar hebat. Kalau mengajar penuh kuasa. Dia mengajarkan hal yang benar.
tidak bermacam-macam aturan yang susah-susah. Mereka diajarkan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, pasti dia tidak mau melakukan dosa. Pasti dia menghormati Tuhan, pasti dia melakukan hal yang baik. Nah, kalau orang mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, pasti dia tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka berbohong, tidak merugikan orang lain, tidak memandang rendah orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu hukumnya Tuhan yang sangat penting. Nah, karena Tuhan Yesus mengajarkan hal yang benar, yang bisa dimengerti banyak orang. Kemudian satu lagi, Tuhan Yesus kalau mengajar itu penuh kuasa. Karena Tuhan juga berdoa untuk orang-orang, juga menyembuhkan yang sakit. Tuhan selalu dekat dengan orang-orang yang biasa dianggap rendah, dekat dengan orang-orang yang miskin, orang yang jauh dari pertolongan. Tuhan dekat dengan mereka. Akhirnya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Ternyata ini membuat orang Farisi tidak suka. Ya, mereka selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka selalu mencobai Tuhan Yesus, ditanya ini itu, supaya Tuhan Yesus menjawabnya salah, lalu Tuhan Yesus mau ditangkap. Nah, orang Farisi itu memang tahu banyak tentang kitab suci, tahu banyak peraturan-peraturan, tetapi mereka hanya tahu saja di kepala, mereka hafal, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan di dalam hati, tidak percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hati. Nah, yang begini tidak selamat. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, akulah juru selamat dunia. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, mereka akan selamat, mereka akan dapat ke surga." Nah, orang Farisi yang tidak suka itu, yang selalu mengatakan Tuhan Yesus itu menghujat Allah lah, mengatakan Tuhan Yesus itu anak tukang kayu lah, mereka tidak suka karena Tuhan Yesus dipercaya banyak orang. Nah, Tuhan menegur orang Farisi dengan keras. Kamu yang membuat banyak aturan, kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, anak-anak, kita harus bagaimana? Kalau kita mau mengikut Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, taat pada firman Tuhan, mengikuti Tuhan seperti apa yang difirmankan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan berjanji, siapa yang percaya mengikut Tuhan Yesus akan selamat, akan mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Itu surga. Kalau nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, Tuhan menjemput kita, kita bisa masuk ke surga. Satu saja jalannya, yaitu percaya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak di rumah, Papa Mama selalu mengingatkan, ayo berdoa, ayo baca firman Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita percaya pada Tuhan Yesus, satu-satunya jalan. Anak-anak mau ikut? Ya, mari dengan segenap hati kita percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Karena hanya dengan percaya Tuhan Yesus, kita bisa sampai ke surga. Satu saja jalan ke surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita ulangi ayat hafalan minggu lalu ya. Mazmur 23 ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku. Kita ulangi, Mazmur 23 ayat 1a.
Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau Tuhan adalah gembala kita, kita adalah domba-dombanya. Kita mesti mengikut Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang akan membawa kita ke jalan kehidupan. Sampai di sini cerita Miss Diah. Sampai jumpa minggu depan. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau datang ke dunia, mati bagi kami orang berdosa, sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berjanji menyelamatkan kami. Tuhan, tolonglah kami yang masih kecil percaya kepadamu dengan segenap hati kami, mengikut Tuhan seumur hidup kami. Kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah juga Papa dan Mama yang selalu membimbing kami untuk selalu mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, sekarang kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Terima kasih juga untuk Papa Mama yang selalu setia mendampingi anak-anak dalam membuat aktivitasnya. Aktivitas kita untuk minggu ini adalah mewarnai yang rapi ya sayang. Semangat! Anak-anak sekalian, ibadah kita hari ini sudah selesai.